Dari berita bahagia kita berlanjut ke berita yang sedikit kurang menyenangkan. Ivan Seventeen mengalami masalah penipuan investasi. Selain Ivan, juga ada Andrew Andika yang kena kasus yang sama dan juga dengan orang yang sama. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa kerugian yang dialami oleh Ivan itu di atas 900 juta. Harapan kita dengan adanya acara hari ini, teman-teman yang lain, korban-korban yang lain bisa ikut juga. Bersama-sama kita bisa tunjukkan, kita bisa bikin laporan sendiri-sendiri, atau kita nanti bisa saling bantu untuk membuktikan bahwa memang tindakan yang sudah dilakukan oleh saudari terlapor ini itu bukan hanya sekedar main-main. Ivan ini baru 2 kali setor saja, bukan setor istilahnya, 2 kali memberikan uang untuk ikut main. Uang yang dia serahkan itu masing-masing senilai 30 juta rupiah, jadi baru 60 juta rupiah, ya. Dan selama beberapa waktu itu, ketika memang emas lagi bagus di pasar dunia, dia juga sudah menikmati keuntungan. Ya, jadi ketika untung nggak ngomong, ketika ada masalah di pasar dunia terkait dengan emas, itu terbuka kan, kita juga tahu emas turun di mana-mana kan, kelihatan di koran-koran ekonomi juga bisa dibaca. Dia tidak menerima keuntungan, tidak menerima situasi dan kondisi yang seperti itu. Ternyata memang tidak pernah ada transaksi yang mengatasnamakan kita gitu. Jadi kasarnya dia ini juga mungkin juga akan segera dihubungi sama pihak hukum perusahaan yang dulu di tempat dia bekerja. Nama perusahaan ya, itu dia. Kayak gitulah. Modusnya itu pinter banget, Mbak. Jadi awal-awalnya itu dia nggak hilang, jadi selalu keep kontak. Sampai saya ada surat pernyataan. Ini setelah beberapa bulan dia, boleh ditunjukin ya, ini surat pernyataannya. Dia nggak hilang, jadi tetap keep kontak dan dia tetap menjanjikan bahwa uangnya balik. Karena dia bilang kemarin emas saat ini lagi drop, jadi perlu diputar-putar lagi nih uangnya. Malah dia sempat kayak pinjam uang ke saya buat top up lagi karena minimum account itu nggak bisa begitu. Jadi selama 3 bulan doang ya hasil uang. Maksimal 3 bulan itu. 3 bulan, 4 bulan. Jadi sebenarnya uang kita juga sih yang diputar-putar, bukan dari keuntungan uang itu sendiri. Bujuk rayunya tidak ada, nama palsunya nggak ada, semuanya jelas terang-terangan. Jadi kami tidak pernah juga mengiming-imingkan sesuatu, ya, dan tidak pernah juga diajak untuk ikut, dia sendiri yang mau ikut, ya. Jadi sebenarnya unsur penipuannya tidak ada. Jadi kalaupun memang misalnya kita mau mendalami persoalan ini dan kita mau bawa dia ke ranah hukum, ini lebih kental kepada hukum perdatanya. Wan Prestasi itu pun sepanjang mereka bisa membuktikan ada perjanjian tertulis. Saya mungkin nggak naruh uang banyak, tapi cuma beberapa aja. Dan akhirnya itu pun bukan memakai nama saya pakai nama Dewi. Saya soalnya Dewi yang kenal sama Dianinya. Cuman dari situ udah ketahuan kalau misalnya memang dia cuma penipu gitu, dia cuma muter-muterin uangnya aja. Jadi memang nggak balik uangnya, memang nggak ada ini sama sekali. Dia memakai salah satu PT ini sebagai apa namanya kedok dia, biar dia bisa akhirnya nanti mengerjakan semua penipuan ini. Lo mungkin selama ini ngerasa kalau lo udah paling bener, lo udah paling lihai, tapi udah paling jago lah gitu, buat nipu orang. Sekarang lo lihat sendiri gitu, lo salah orang. Yang gue kumpulin saat ini adalah para korban yang memang sudah merasa ditipu sama lo. Jadi mudah-mudahan bisa bertanggung jawab. Iya, ya haruslah. Memang harus mempertanggungjawabkan. Sebenarnya tidak ada isu penipuan, tidak ada artinya itu unsur-unsur penipuan yang dilakukan oleh saudari Mardiani. Dan bahkan kalau dikatakan bahwa tidak bisa dihubungin, dia hilang, dia susah dicari, itu tidak benar karena dia buktinya pada hari ini ada bersama-sama dengan kami dan
Selain dia juga melakukan bisnis trading online dengan komoditi emas, dia juga sehari-hari bekerja di salah satu bank swasta dan masih kuliah. Ya, jadi tidak hilang, tidak sulit untuk ditemuin. Bahkan Ivan dan beberapa kru daripada grup Seventeen itu sendiri sudah sering berkunjung datang ke tempat tinggalnya dia. Pada intinya niat baik yang aku lakukan sekarang gitu, bukan semerta-merta cuman buat menghukum si Diani ya, tapi aku nggak pengen ada korban lain, karena memang ini teman-temanku semua gitu, dan memang banyak banget orang lain yang juga kenal sama aku, itu berusaha dideketin lah sama dia. Kalau bisa jangan sampai dia bersosialisasi sama yang lain. Ya, jadi itu dia tadi ya, kasus penipuan yang memang kurang menyenangkan sekali. Seperti yang sudah dikatakan oleh kuasa hukum dari Ivan sendiri, bahwa memang sebelumnya setahun kemarin Ivan itu sudah berusaha untuk melakukan yang namanya musyawarah gitu. Jadi tidak ingin ribut sebenarnya, tapi karena memang tidak ada itikat baik dari si terlapor ini sendiri, akhirnya ya dilaporkan ke Polres. Oke, jadi makanya berpindah menjadi jalur hukum ya. Iya. Nah, tentunya untuk itu dari sini kita bisa belajar nih bahwa investasi kan banyak. Jadi jangan hanya terfokus pada jenis investasinya, tapi kepada siapa kita berinvestasi. Yang penting teliti dan juga hati-hati ya.